wabarakatuh. Halo sahabat dongeng, jumpa lagi bersama kami dalam program cerita penuh makna, yaitu Umah Cerita dari Kampung Dongeng Muara Bungo. Wah, senang sekali kami bisa kembali menemani adik-adik semua dalam program cerita penuh makna yang bisa membuat kita bahagia dan pastinya banyak kisah yang dapat kita teladani bersama hanya di Bungo TV Selalu di Hati. Nah teman-teman, hari ini Kak Ami punya cerita yang sangat menarik, yaitu asal mula salah satu desa yang ada di Kabupaten Bungo yang akan dibawakan oleh salah satu pendongeng cilik kita. Kira-kira desa mana ya? Penasaran? Yuk, duduk yang rapi, senyum yang manis, dan siapkan telinga untuk mendengar. Jangan kemana-mana, tetap di Bungo TV Selalu di Hati. Daud, Sulaiman, sini sayang, kita makan dulu yuk. Iya, Mama. Mama masak apa? Kelihatannya enak nih. Enak baunya. Mama masak makanan favorit kalian. Ayam goreng, gulai, tahu, dan peyek kesukaan abang. Jadi nggak sabar makannya. Yuk. Iya bang, tapi kok tempat nasinya aneh, ya kayak biasanya. Oh ini pemberian dari nenek. Ini namanya periuk sayang, terbuat dari tanah liat loh. Periuk? Hahaha, lucu namanya. Iya, bahkan dari periuk ini terlahir sebuah nama dusun loh. Mau tahu nggak ceritanya? Mau. Periuk, memangnya periuk bisa jadi cerita? Bisa sayang. Nanti kita dengarkan ceritanya ya. Iya. Yuk, sekarang kita makan dulu. Setelah itu, janji setelah dengar ceritanya gak boleh berantem ya, seperti yang diceritain nanti. Iya, Ma. Mari kita makan dan kita dengarkan cerita dari bangsawan Sultan Mangkubumi yang akan diceritakan oleh Bang Hussein. Siap mas. Siap, Ma. Halo teman-teman, sudah siap belum mendengarkan ceritanya? Kalau sudah siap, yuk duduk yang rapi. Cerita ini berjudul Asal-usul Dusun Tanah Periuk. Pada zaman dahulu kala, di tanah Jawa, berdirilah sebuah kerajaan bernama Kerajaan Mataram. Di sana hiduplah seorang bangsawan yang bijaksana dan gagah berani. Ia bernama Sultan Mangkubumi. Namun hari itu ia kecewa karena Raja Mataram bersekutu dengan bangsa Belanda serta menyerahkan tanah airnya. Dengan kesal ia berkata, "Aku tak sanggup hidup di negeri yang menjual harga dirinya. Aku akan pergi saja dari negeri Mataram ini." Maka berangkatlah ia bersama para pengikutnya yang setia dan adiknya yang tercinta bernama Putri Candi. Mereka berangkat menggunakan kapal tradisional bernama Jung. Ombak mulai menggulung, angin pun menderu kencang. Hari demi hari pun berlalu. Sampailah di Pulau Sumatera.
Mereka menyusuri hutan, sungai, dan tanah untuk mencari tempat tinggal. Suatu hari, di tengah perjalanan, Putri Candi dan Sultan Mangkubumi berselisih paham. Dengan mata berkaca-kaca, Putri Candi berkata, "Jika Kakanda tak mau mendengar, aku akan pergi sendiri." Maka Candi meninggalkan kakak. Sultan Mangkubumi pun terdiam. Ia membiarkan adiknya pergi. Hari demi hari pun berganti. Mau tahu lanjutan ceritanya? Tetap di Umah Cerita. Bungo TV selalu di hati. Hari demi hari pun berlalu. Mereka membuat tempat tinggal dan membuat periuk-periuk tanah. Ada periuk kecil, periuk besar, periuk untuk air, periuk untuk nasi, dan periuk untuk makan bersama. Orang-orang hidup rukun. Nah, itu semakin subur. Namun, di tengah kebahagiaan itu, hati Sultan Mangkubumi semakin terasa sepi. Ia teringat dengan adiknya. Tiba-tiba bayangan adiknya hadir di pikirannya. "Adikku, di mana adikku?" Ia mencari, ia bertanya. Namun Putri Candi tak pernah ditemukan. Penyesalan berubah menjadi amarah. Dengan langkah berat, ia mendekati sebuah periuk besar. Dengan teriakan, ia menendangnya. Brak! Periuk itu pecah dan jatuh ke sungai. Air beriak. Hati Sultan Mangkubumi remuk tak bersisa. Nah, sejak hari itu, tempat tinggal Sultan Mangkubumi dan para pengikutnya dikenal dengan nama Dusun Tanah Periuk. Ma, aku jadi sedih mendengar cerita tadi. Saya juga, Ma. Kasihan ya, Sultan Mangkubumi. Dia menyesal karena membiarkan adiknya pergi. Iya sayang, ternyata bahaya loh sifat marah itu. Karena bisa membuat kita kehilangan orang yang kita sayangi. Betul, marah itu seperti api. Kalau tidak dijaga, bisa membakar diri sendiri. Kali ini, Dedek tidak akan mudah marah lagi. Kalau bertengkar sama abang, Dedek harus cepat-cepat minta maaf. Benar Sulaiman. Saudara itu adalah anugerah dari Allah. Harus kita sayang, bukan kita sakiti anak ya. Iya, Ma. Kalau kita marah, bagaimana cara mengatasinya, Ma? Nah, dengarkan ya Daud, Sulaiman. Kalau ketika nanti suatu saat kalian marah, ambil nafasnya pelan-pelan dan bayangkan orang yang kita sayangi. Lalu duduk. Kalau tetap marah, berbaringlah. Masih marah, ambil wudhu dan sholat 2 rakaat. Karena di dalam sholat ada istighfar dan doa. Insya Allah marah akan redup. Oh, gitu ya, Ma. Ya, Makasih, Ma. sama-sama sayang.
ceritanya. Teman-teman di rumah juga ya, jangan suka marah kepada adik, kakak, atau teman. Sayangilah saudaramu, jaga kata-katamu, dan dengarkan kata hatimu. Sebesar apapun kesalahan saudaramu, jangan biarkan ego dan amarah menguasai hatimu. Karena sesungguhnya penyesalan datangnya belakangan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton Uma Cerita hari ini. Jangan lupa saksikan terus episode Uma Cerita lainnya di setiap minggunya. Karena di Uma Cerita, dunia cerita, dunia bahagia. Hanya di Bunga TV, selalu di hati. Sampai jumpa.